Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Summa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat Sultan dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dalam satu topik kajian meneladani ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Fat ayat 29 dan ayat-ayat yang lain kita jumpai ada gambaran dari sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan sosok pribadi beliau yang spesifik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau asyidda 'alal kuffar. Keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, tetapi mereka berkasih sayang terhadap sesama kaum muslim. Nah, kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat sayang terhadap sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Meski demikian, dalam dua hal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan sikapnya yang keras, tegas, walaupun terhadap sesama kaum muslim. Yang pertama adalah dalam hal penerapan hukum syara. Fi tatbiqil ahkamis syar'iyyah. Yang kedua, fi man'id darari anil muslimin. Dalam hal mencegah munculnya bahaya yang akan menimpa kaum muslim. Kita lihat dalam riwayat-riwayat yang sahih diberikan penjelasan bahwa ketika dalam perjanjian Hudaybiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat penolakan dari mayoritas, bahkan hampir semua sahabat tidak setuju terkait dengan langkah kebijakan Rasulullah menetapkan perjanjian untuk menunda pelaksanaan umroh pada tahun itu dan diundur pada tahun berikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat untuk melembutkan hati dan pulang, tidak melanjutkan perjalanan untuk masuk ke kota Makkah dan melakukan umroh pada tahun itu. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul ini adalah sebuah ketetapan syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan penundaan pelaksanaan umroh di tahun itu. Walhasil, ketika perjalanan waktu menunjukkan bahwa langkah kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah langkah yang tepat dan memberikan maslahat yang besar terhadap kaum muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada di kalangan kabilah Makhsumiyah, ada seorang wanita yang mencuri.
Orang-orang Quraisy sibuk. Para sahabat pun berpikir, berunding bagaimana agar seorang wanita maksumiyah ini diberikan keringanan, diberikan dispensasi hukum oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dalam diskusi tadi, kemudian terpilih seorang sahabat yang disebut sebagai sahabat yang sangat dekat dan dicintai oleh Rasulullah. Seorang sahabat yang memiliki kemiripan dengan Rasulullah, yaitu Usama bin Zaid. Sahabat Usama inilah yang kemudian menjadi delegasi sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW permintaan untuk melakukan keringanan dan dispensasi hukum. Mendengarkan itu, Rasulullah SAW nampak wajahnya berubah menjadi merah karena marah. Lalu kemudian Nabi berdiri di kalangan para sahabat dan menyampaikan ketegasan sikapnya. Ayyuhan nas, innama halakal ladina qablakum annahum kanu idza syaraka fihim musyarif tarakuh wa idza syaraka fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-hadd wa aimullah law anna Fatimata binta Muhammadin syarakat laqata'tu yadaha. Muttafaq alaih. Nabi menyampaikan, wahai sekalian manusia, wahai para sahabat, ketahuilah oleh kalian bahwa kehancuran, kebinasaan umat-umat terdahulu sebelum kalian itu adalah ketika di tengah-tengah kalian orang-orang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi melakukan pelanggaran, melakukan pencurian, maka hukum pun diabaikan, hukum pun ditinggalkan. Tetapi ketika yang melakukan pelanggaran, yang melakukan pencurian adalah orang yang lemah, orang yang kecil, maka aqamu alaihil had. Tiba-tiba secepatnya hukum pun ditegakkan. Hukum akhirnya ketika menghadap ke atas jadi tumpul, ketika menghadap ke bawah jadi sangat tajam. Nabi kemudian menyebutkan, fa'aimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin syarakat. Kalau sekiranya putriku Fatimah binti Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku yang akan memotong tangannya. Ini sikap tegas yang luar biasa. Nah, demikian juga ketika Rasulullah SAW menyaksikan cucu kesayangannya Hasan bin Ali mengambil kurma sedekah, kurma zakat. Nah, kemudian Nabi melihat itu, lalu kemudian Nabi mengatakan, tidak boleh, tidak boleh. Irmi biha, buang kurma itu. Ama alimta, apakah kamu belum tahu? Anna lana kulus sodakoh, bahwa keluarga kita itu tidak memakan harta zakat. Nah, dari riwayat yang sahih ini kita menyaksikan bahwa dalam konteks penegakan hukum syariat, Rasulullah SAW tidak mengenal kasih sayang, tidak mengenal toleransi, walaupun terhadap orang yang disayanginya. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat Rasul adalah seorang yang menunjukkan sikap tegasnya dalam konteks penegakan hukum syara. Yang kedua, dalam hal tindakan atau kebijakan yang akan menimbulkan doror, menimbulkan bahaya terhadap kaum muslim.
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi kepada para sahabat ketika akan melakukan perjalanan ke Tabuk. Rasulullah menyampaikan, siapapun di antara kalian sekiranya lebih awal sampai ke Tabuk, maka tidak boleh ada yang mengambil air dari sumber air dari sumur yang ada di Tabuk. Nah, rupanya ada 2 orang sahabat yang lebih awal sampai di Tabuk dan dia melanggar apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil air dari sumur tersebut. Lalu kemudian ketika sampai Rasulullah di tempat itu, beliau melihat ternyata aliran air itu sangat kecil. Nabi kemudian bertanya, apakah kalian berdua mengambil air dari tempat ini? Kemudian keduanya mengatakan, na'am ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menunjukkan kemarahannya, lalu menyampaikan, Masya Allah, kenapa kalian melanggar instruksi? Nah, dari riwayat ini kemudian kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menunjukkan ketegasan sikapnya ketika terkait dengan langkah yang akan menimbulkan bahaya terhadap kaum muslim. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok tauladan yang menunjukkan kepada kita sikap ketegasannya ketika berhadapan dengan penerapan hukum syariat dan langkah-langkah yang akan membahayakan kaum muslim. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, membentuk pribadi yang Islami, yang kuat, yang tegas dalam proses perjalanan kita Ramadan tahun ini. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.